Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil huril muhajirin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu segenap, Bapak Komandan, pasukan harus ada komandannya ya. Bapak Komandan, Bapak Irfandi, Komandan pasukan, bukan pasukan berani mati ini, tapi berani beramal. Pasukan amal soleh Paskas, ini namanya unik. Paskas, pasukan amal soleh. Ini nama ini cukup menginspirasi. Pasukan ini untuk apa-apa? Untuk beramal soleh. Dari benderanya apa? Benderanya Masjid Kapal Unjalan, Kalimantan Barat. Masya Allah, Ustadz Lukman, mudah-mudahan amal solehnya yang telah ditularkan ke seluruh Indonesia menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus amal jariah, dan itu mendatangkan keberkahan bagi semua, bagi segenap jaringan yang ada di seluruh Indonesia berkat ide brilian dari seorang Ustadz Lukman. Ya, seorang Ustadz Lukman. Anak-anak kan sudah pernah lihat kan, Ustadz Lukman itu yang siapa itu, yang pemuda, siapa namanya dulu, yang nangis di masjid Dewa. Terus kemudian sambatan ke Ustadz Lukman itu Ustadz Lukman beneran itu bukan peran ya, Ustadz Lukman. Di situ Bondo, Bapak Irfandi dengan kesaktian beliau dan kegagahan beliau mampu mengkonsolidasi teman-teman untuk bergabung menjadi pasukan amal soleh. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah dan bisa berkembang dalam arti memperbanyak amal solehnya, kualitas maupun kuantitasnya. Dan konon kabarnya dari tadinya hanya beberapa pesantren yang jadi ladang amal garapan, sekarang setelah dipecut ya dengan satu pengertian baru, pemahaman baru dengan dari Ustadz Lukman kemarin di Sidoarjo itu ya. Ini terus ibarat kuda itu dipecut terus lari kencang. Sekarang berkembang jadi sangat banyak pesantren dan mudah-mudahan terus berkembang dan semakin memperluas manfaat. Sehingga kami Al-Firos, anak-anak beserta keluarga besar kita mendapat kehormatan telah diakses oleh program GIB itu, dan itu sangat berarti dan sangat membantu kita. Dari sisi kita juga, kita beramal soleh juga, jadi kita posisikan sebagai fasilitator, sebagai objek yang memfasilitasi orang-orang yang beramal soleh. Jadi kami sebagai objek amal soleh ini juga memiliki etikat untuk teguh di dalam memberikan fasilitas, membantu juga ingin berjuang bersama-sama. Tapi di bidang kita berperan sebagai fasilitator bagaimana amal soleh yang Paskas lakukan itu memperoleh ladang, begitu. Jadi kita tetap semangat kita itu sebagai tangan yang di atas juga, meskipun kita itu zahirnya sebagai penerima itu ya, tetapi kita membangun semangat di saat menerima itu, kita juga beretikat sebagai pemberi juga, pemberi peluang, pemberi kesempatan untuk orang beramal soleh. Di Brunei itu sudah sekian tahun ini tidak ada duafa, tidak ada tidak ada mustahik yang ada di Brunei, sehingga para muzaki, para orang-orang agniya, orang-orang kaya itu kerepotan menyalurkan zakatnya, infak sedekahnya, sehingga Brunei itu mengeluarkan zakatnya, infak sedekahnya ke luar negeri, diantaranya ke Indonesia. Nah ini jadi betapa pentingnya, dan kelak kata Nabi SAW, di akhir zaman banyak orang ingin memberi tetapi kesulitan mencari penerima. Saya punya teman yang di Madinah, kuliah di sana. Di bulan Ramadan ini cerita, Ustadz, Masya Allah, di Madinah itu kalau sudah menjelang jam 4, jam 5
ini satu keluarga, rombongan, bapaknya dan anak-anaknya ngerahkan pembantu-pembantunya. Bapaknya ini di dalam masjid. Masjid Nabawi itu luasnya sekian kalinya alun-alun Situbondo. Itu kalau yang pernah ke sana. Kalau hanya di TV aja lihat gambar nggak begitu ngeh. Tapi kalau sudah pernah ke sana, membayangkan Masjid Nabawi itu luasnya di dalam, luasnya itu sekian kalinya alun-alun Situbondo. Itu masjid. Nah, di saat-saat menjelang iftar seperti ini, bapak-bapak di sana itu yang menyediakan, menggelar tikar, meskipun sudah ada karpetnya di sana, tikar tersendiri, ditata makanan. Lah, anak-anak yang dibawa itu hunting, cari orang-orang soimin, orang-orang yang berpuasa, yang mau masuk masjid, mau buka. Nah, iftir ma'ani, digeret ke sana, digeret ke sini, ayo buka dengan kami, digeret ke sana, digeret ke sini, bocah-bocah itu, untuk supaya dia orang-orang soimin, orang-orang puasa itu masuk Masjid Nabawi, supaya nanti berbuka di lapak yang mereka sudah siapkan itu. Rebutan, Pak, rebutan. Teman saya ini neteskan air mata, Masya Allah. Di sini orang narik ke sana, narik ke sini, rebutan mau ngasih. Di Indonesia, Bu, Masya Allah, orang rebutan minta. Ya, kalau ada pembagian daging kurban di TV-TV itu ya, di Jakarta di mana beras zakat, daging kurban sedekah itu, orang antri itu kan, di luar pagar, antri itu, rebutan, kadang malah ada yang keinjek-injek. Itu bedanya Indonesia sama di Arab Saudi. Satu, karena memang tauhidnya sudah kuat begitu, sehingga teman saya ini, ya, saya dohirnya menerima iftar dari mereka, tapi saya secara niat, secara ruhiyahnya, saya membantu menolong mereka untuk agar amal solehnya tersalurkan. Begitu caranya. Jadi tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Jadi sekarang posisinya antara paskas yang memberi dengan Al-Firas yang menerima itu sama-sama posisinya tangan di atas, tanpa mengecilkan iktikat perjuangan jenengan, tapi kita sama-sama ingin membangun kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sama Bu, saya ngelola yatim center itu sudah 11 tahunan. Itu saya ke pengurus-pengurus, ke donatur-donatur, itu selalu saya tanamkan, teman-teman sekalian, bukan mereka, bukan para yatim, bukan para du'afa itu yang butuh kita sesungguhnya. Sesungguhnya kitalah yang butuh mereka. Kalau yatim-yatim itu tidak ada yang mau kita santuni, kalau yatim-yatim itu tidak adakan oleh Allah, apabila kita tidak menemukan anak-anak yatim di atas bumi ini, maka peluang kita bersama Nabi di surga Firdaus nanti itu hilang. Karena Nabi cetawila-wila menyatakan, ana wa kafil yatim fil jannah hakadha, aku dan para penyantun anak yatim kelak di surga seperti ini, seperti dua jari. Jadi saya dudukkan niat para donatur yatim center Al-Firas itu, juga para pengurus, terutama kita ngurus yatim, berangkat ngurus yatim, bukan kita sok-sokan, bukan kita sok gembedi kita sebagai orang yang memberi, tidak, tapi justru kita di hadapan Allah sangat menghibah, butuh kepada para du'afa, kepada para yatim itu. Jadi bukan kita yang menyelamatkan nasib anak-anak dan para du'afa itu, tapi justru merekalah, para yatim, para du'afa itu yang menyelamatkan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin bisa diakomodir oleh Paskas, ketika Paskas mengkonsep, berkeliling, menghimpun dana dan lain sebagainya, bangun kesadaran bahwa sesungguhnya bukan kita, bukan mereka yang butuh kita, tapi kita Paskas ini yang butuh para penerima itu. Butuh beras ini tersalurkan, butuh beras ini terkonsumsi menjadi darah, menjadi daging, yang mereka beramal soleh, mereka menghafal Al-Quran, mereka melakukan kebaikan-kebaikan, dan pahalanya juga mengalir kepada para donatur, para inisiator, para pasukan semuanya. Seperti itu, insya Allah. Kalau seperti itu, yang timbul adalah keikhlasan yang luar biasa, insya Allah, ya amin. Jadi sekali lagi kami merasa tersanjung, terhormat
ketika Paskas mengakomodir Al-Firos, pertama doa yuk dulu, mengkomunikasi dengan kita, didata, terus kemudian direalisasi, dan pada hari ini berkenan hadir untuk buka bersama dengan segala amunisi. Kami yang bawa Ustadz siap gitu. Padahal kalau nggak bawa pun kita siap juga, siap juga begitu, siap. Yang mateng ada, yang mentah lonceng ada. Monggo itu. Mari kita bangun niat itu dan kita balik logikanya bahwa umumnya kalau orang ngasih itu seolah-olah kita yang dibutuhkan. Tetapi ayo kita balik dalam rangka meningkatkan keikhlasan kita di hadapan Allah. Justru kita yang butuh mereka untuk mau menerima pemberian kita. Sekali lagi kami ucapkan beribu terima kasih. Ini nanti acaranya nyantai-nyantai saja karena sudah di rundown sebenarnya dari Paskas, tapi belakangan menyerahkan ke kita, ya sudah apa acaranya. Nanti ada kuis ya, kita kemas dalam ngabuburit games gitu, kuis. Nah, nanti setelah itu selesai, ini ada sepatah dua patah kesan santri bagaimana dengan kerabuhan bapak-bapak ibu-ibu pasukan amal soleh ini dan kesan-kesannya. Nanti di akhir acara kita doa menjelang berbuka ini, insya Allah doa yang sangat mustajabah. Sebenarnya kalau kita bisa mulai 3:30 tadi, saya itu kemarin bongkar-bongkar Bu, bongkar-bongkar dokumen. Itu saya nemu satu puisi ini saya tulis ketika saya KKN tahun, ini ada tahunnya ini, dan tulisannya sudah, ini karena pakai mesin ketik ya, jadi sudah hangus-hangus hilang gitu. 20 Maret ya tahun 2000, berarti sudah 23 tahun ya, Insya Allah 23 tahun puisi ini. Itu ketika saya KKN, dan di desa tempat saya KKN itu ada kembang desa. Ada kembang desa, anaknya Pak Guru, Bu Guru begitu. Kalau pagi itu selalu telat nunggu angkutan angkot itu. Nah, saya selaku anak KKN di situ ya semacam pede aja. Mau diantar tak? Saya juga mau ke Ambulu. Ya sudah, monggo antar dah. Akhirnya ya ceket Pak, sampai sekarang punya anak 5, alhamdulillah. Dan puisi ini saya tulis khusus untuk waktu itu perpisahan KKN, penutupan KKN di balai desa. Dan saya modus juga beliaunya kita minta untuk jadi sebagai perwakilan pemuda di situ untuk menjadi MC acara itu. Terus saya juga libatkan IPPNU dan Pemuda Muhammadiyah itu IRM, IPPNU di sekitar situ untuk bareng-bareng. Jadi puisi ini sebenarnya konsepnya, puisi ini teater panggung, musikalisasi puisi teater, jadi yang terlibat banyak. Saya membacakan pengantar seperti ini, puisinya, terus ada pemeran-pemeran di situ juga membaca sambungan-sambungan puisi itu. Nanti kalau nutut kita bacakan di akhir acara sambil doa, karena isinya memang doa sebenarnya. Judulnya Sang Pengembara. Nah, itu 23 tahun yang lalu, dan tadi saya baca-baca lagi, kok insya Allah masih aktual untuk saat ini. Demikian ya, agar tidak terlalu makan waktu, sekarang gamesnya bisa dimulai. Monggo kita serahkan sepenuhnya pada Paskas untuk games sampai selesai sudah. Meskipun nanti nggak ada waktu untuk puisi, nggak masalah. Yang penting hajatnya Paskas tertunaikan. Monggo mau diatraksikan bagaimana, gamenya bagaimana, dilibatkan siapa saja, monggo kita ngikut dari Al-Firos. Jadi ini sudah menjelang jam berapa? Kita buka jam 3.37 ya. 17.34. Sekarang 3.4, kurang 3 menit. Ya Allah, ya Allah, kami yang berkumpul di sini meneguhkan kehambaan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memperjuangkan diri untuk meniadakan yang selain-Mu dari hati kami ya Allah. Segala pengharapan, segala yang kami cita-citakan, kami sandarkan hanya kepada-Mu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka segala puji, segala yang patut dipuji, segala kebaikan seluruhnya tumpah ruah kepada-Mu ya Allah. Dan salawat serta salam bagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang Kau kasihi, yang menyampaikan risalah-Mu kepada kami ya Allah, sehingga kami mendapatkan cahaya dari alam dunia ini hingga di alam kubur dan di alam akhirat ya Allah. Ya Allah,
Berikanlah kami tuntunan terus-menerus, karena kami siapalah kami. Seandainya Engkau tidak memberikan pertolongan pada kami, ya Allah, sungguh kami sebagai hamba yang zalim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, maka kami dan Engkau tidak beri pertolongan, sungguh kami akan jadi orang-orang yang rugi. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah nasib kami, dunia kami, urusan-urusan akhirat kami, agama kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sehingga kezaliman dalam diri hamba Engkau maklumi, ya Allah. Engkau pikis, Engkau maafkan, Engkau ampuni. Ya Allah, ya Allah, berilah keselamatan dunia akhirat kami, ya Allah. Kami segenap yang hadir di sini dengan segenap kesungguhan cinta kepadamu, ya Allah, pasukan amal soleh dari gerakan infak beras Situbondo meneguhkan niat tulus kepadamu, ya Allah, mengesahkan Engkau dengan mencintai para santri yatim penghafal Al-Quran dan semua orang-orang yang membutuhkan, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ini semua, ya Allah, baik yang memberi maupun yang menerima. Jadikanlah semuanya duduk bersama di hadapan sebagai hamba-hamba yang utama, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ini sehingga Engkau mempermudah amal soleh kami berikutnya, ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah fitnah-fitnah dunia kami, fitnah agama kami, fitnah kubur kami, fitnah kematian kami, ya Allah, sehingga kami pulang ke hadirat sebagai hamba yang muttaqin, sebagai hamba yang Engkau terima seluruh amal solehnya, ya Allah, di bulan yang penuh berkah ini, ya Allah, bulan Ramadan, ya Allah, di mana semua amal soleh Engkau lipat gandakan pahalanya, ya Allah. Di antara keberkahan bulan suci Ramadan adalah bahwa kami semua Engkau jamin sebagai hamba-hamba yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami, keluarga kami, ayah ibunda kami, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, serta kerabat-kerabat kami, saudara-saudara seiman, seagama kami, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup, ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan dunia akhirat kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami untuk kebaikan, ya Allah, dan halangilah, pisahkanlah kami dengan segala keburukan sebagaimana Engkau pisahkan jauh jarak antara barat dan timur, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, mudah-mudahan jadi berkah dan makin memperluas manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wa fi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.